Silaturahim itu satu keluarga, gak beda dia membangun hubungan yang baik, maka itu namanya silaturahim. Kalau silaturahmi justru karena kita berbeda. Surat Al-Anbiya ayat 78 dan 79 itu bercerita tentang Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman yang berbeda pendapat, namun kemudian mereka tetap saling mencintai satu sama lain, sehingga Allah ridho kepada keduanya, meskipun kesalahan ada pada Nabi Daud dan kebenaran ada pada Nabi Sulaiman. Tapi Allah tetap meridhoi perbedaan keduanya, karena keduanya tidak bertengkar, tetap bersilaturahmi meskipun keduanya berbeda pendapat. Ini Nabi aja berbeda pendapat, apalagi kita tuh. Suratul Anbiya ayat 78 dan 79 itu bercerita tentang perbedaan pendapat antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad. Itu banyak sekali perbedaan yang terjadi. Di antaranya di zaman Nabi Muhammad itu sahabat disuruh jalan, kemudian kata Nabi Muhammad, kalau sampai di satu tempat namanya Bani Quraidah, maka kamu sholat asar. Baik Nabi, berjalanlah rombongan sahabat ini. Waktu asar datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum nyampe Bani Quraidah. Separuh bilang kita sholat asar di sini karena waktu asar sudah nyampe. Separuh yang lain bilang enggak, kata Nabi sholat asar di Bani Quraidah, bukan di sini. Katanya yang mau sholat asar pas waktu asar, dia bilang maksudnya Nabi itu kita kalau jalan suruh cepat agar kalau sampai Bani Quraidah itu di waktu asar. Terjadilah perbedaan pendapat. Separuh sholat asar di awal waktu tapi bukan di Bani Quraidah, separuh lagi sholat di Bani Quraidah tapi tidak di awal waktu. Sampai kabar ini kepada Nabi Muhammad. Kemudian para sahabat yang berbeda pendapat ini nanya, yang benar dan salah siapa Nabi? Dua-duanya benar, gak ada yang salah. Yang salah yang gak sholat. Sebagaimana kita tuh, sholat subuh ada yang pakai kunut, gak pakai kunut. Yang salah siapa? Yang gak sholat lah. Alhamdulillah sekarang damai karena sama-sama gak sholat sudah. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu perbedaan biasa. Nabi mengiyakan. Di zaman sahabat Nabi juga begitu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, itu kalau sholat Jumat azannya sekali. Begitu azan, imam langsung, khotib langsung naik ke mimbar. Di zaman Sayyidina Utsman ditambah sekali, menjadi 2 kali azan. Jadi sebelum Jumatan beberapa menit, 10-20 menit udah azan dulu. Azan panggilan kepada orang-orang yang jauh. Terjadi perbedaan pendapat. Nanya kepada Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman, engkau ini kenapa nambahin adzan di sholat Jumat? Kata Sayyidina Utsman, iya, di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar itu orang Islam masih sedikit, hidupnya di sekitar masjid, sehingga begitu azan mereka langsung berangkat ke masjid, langsung mendengarkan khatib berkhutbah. Nah, di zamanku ini umat Islam bertambah banyak yang tinggal jauh dari masjid. Kalau begitu azan langsung khatib naik ke mimbar, ada yang belum mandi, ada yang masih perjalanan, ada yang harus lari-lari, sehingga aku beri waktu azan panggilan untuk memanggil orang agar bersiap-siap sholat Jumat. Jadi yang jauh udah siap-siap mandi, udah siap-siap dipotong waktu perjalanan, nyampe pas khatib naik ke mimbar Jumat. Makanya kemudian ada sholat Jumat yang azannya 1, ada yang azannya 2. Bahkan di kampung saya ada orang yang azan subuh jam 3 tuh. Itu bukan azan subuh itu. Itu panggilan untuk bersiap-siap sholat subuh, dengan asumsi sholat tahajud dulu dan qobliyah subuh atau sholatul fajr dulu. Kenapa manggilnya pakai azan? Ya iya harus pakai azan, maka pakai lagu dangdut gitu. Ya pakai azan.
Kenapa gak sholawatan? Pernah di kampung saya sholawatan, dimarahin warga karena kepanjangan. Sholawatan, orang yang mau tidur karena sakit, karena hamil dan lain sebagainya itu terganggu. Makanya dipanggilnya pakai azan, singkat, padat. Bagi yang mau bangun-bangun, bagi yang istirahat karena sakit atau mau melahirkan, silakan istirahat. Kalau yang punya beduk biasanya pakai beduk tuh. Jadi itulah perbedaan di zaman sahabat-sahabat Nabi. Itu lanjut sampai di zaman para imam-imam madhab. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu punya perbedaan 1.200 perbedaan. Bayangkan 1.200 perbedaan. Tapi ketika Imam Malik ditanya, siapa Imam Abu Hanifah menurut engkau? Seorang cerdik, cendikia, seorang yang sangat cerdas, yang begitu cerdasnya kalau kamu nyuruh dia berdalil bahwa tiang ini adalah emas, tiang kayu ini adalah emas, dia bisa berdalil dengan meyakinkan kita bahwa tiang kayu ini adalah emas. Berbeda dalam 1.200 masalah. Kita berbeda dalam berapa masalah? Tarawih rakaatnya, kunut, azan Jumat. Udah paling mentok perbedaan kita itu 10-20 perbedaan. Nggak nyampe 1.000, apalagi 1.200. Kenapa kok bisa? Karena perbedaan itu kemudian jadi masalah. Sedangkan orang-orang terdahulu berbeda dalam 1.200 masalah, tapi mereka tidak pernah menjadikan itu masalah. Karena kita beragama itu pakai ego. Kalau pakai ego, jangankan beda pendapat, beda pendapatan aja bisa jadi masalah. Beda pendapatan aja bisa jadi masalah. Iya. Maka kita mendapatkan pelajaran bahwa orang-orang terdahulu itu gak ada masalah dengan perbedaan. Maka mereka menjalin silaturahmi. Imam Syafi'i itu berbeda mencolok dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu tidak menerima istihsan. Apa itu istihsan? Istihsan itu bukan hukum, tapi cara mengambil hukum. Jadi kalau Imam Malik sama Imam Abu Hanifah, perbedaannya itu ibarat kata perbedaan di buah. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ini perbedaan di pohonnya, di akarnya. Tapi Imam Syafi'i itu rajin ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Dan ketika ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i sholat subuhnya gak pakai kunut karena ngormatin Imam Abu Hanifah yang meyakini sholat subuh itu tidak sunnah berkunut. Ini akhlak yang dijaga dengan silaturahmi. Nah kemudian apa itu silaturahmi? Maka silaturahmi itu, karena gini, silaturahmi itu simbolnya tadi salam, mengucapkan salam atau salaman tuh. Jadi sebenarnya jenengan diberi amanat untuk menjaga silaturahmi dengan nama daerah ini itu salaman. Karena orang salaman itu gugur, kata Kanjeng Nabi ini, gugur semua dosanya melalui tangan yang saling bersalaman itu. Kita kan nggak tahu karena kita itu ditutup mata kita itu dengan hijab berupa kemaksiatan. Kalau nggak percaya, saya kasih satu hadis dari Rasulullah ketika bertemu dengan sahabatnya bernama Haris. Rasulullah katakan begini, kaifa asbahta ya Haris? Apa kabar wahai Haris? Kemudian Sayyidina Haris menjawab, asbahtu mu'minan billah. Aku dalam keadaan beriman kepada Allah ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, apa tanda kamu beriman? Tandanya ya Rasulullah, batu di tangan kanan saya dan emas di tangan kiri saya itu sama bagi saya. Orang beriman kepada Allah, batu dan emas sama. Karena yang membedakan batu dan emas itu kan mata manusia yang sudah dipengaruhi oleh pasar.
Orang yang beriman matanya dia tidak dihijab sehingga emas dan batu sama-sama ciptaannya Allah. Suatu hari mungkin saja emas itu tidak ada artinya ketimbang air putih. Nggak percaya? Bayangkan, siapa yang pernah berpikir bahwa ada zaman kita akan beli untuk minum air? Orang dulu tuh ketawa kalau melihat air kemasan. Hah? Beli air untuk diminum? Kan tinggal ke sungai itu. Maka orang yang beriman, dia tidak mengetahui, dia mengetahui, dan orang yang tidak beriman, dia ditutupi oleh maksiat matanya sehingga dia gak tahu tuh bahwa salaman itu menggugurkan dosa-dosa. Kalau gak bisa salaman, mengucap salam. Kalau gak bisa mengucap salam, melempar senyum. Kalau gak bisa melempar senyum, menjaga lisan dari menyakiti hati orang lain. Seminimal-minimalnya gak mengganggu orang lain. Nah, maka kemudian selanjutnya terakhir kata Syekh Yusuf Al-Makassari ketika ditanya apa itu silaturahmi, maka kemudian beliau dengan mengutip sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan silaturahmi itu artinya idhalus surur fi qalbil ihwan, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Inilah Islam. Islam itu membahagiakan hati orang lain. Siapa orang lain itu? Siapa saja, mau kawan, mau lawan, mau muslim maupun non muslim, mau siapapun dibikin bahagia. Idhalus surur fi qalbil ihwan, membahagiakan hati orang lain. Sehingga jangankan musuh, orang yang pasti masuk neraka aja sama Nabi Muhammad masih dijaga perasaannya. Dengan Nabi berkata dalam salah satu sabdanya, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang ikut saya masuk surga, wa man asani, siapa yang enggak ikut saya masuk mana? Neraka. Tapi Nabi bilang apa? Wa man asani, siapa yang enggak ikut saya faqat aba, berarti enggak ikut saya. Nabi itu enggak ngomong neraka kepada orang yang pasti masuk neraka tuh. Menjaga perasaan orang lain. Idhalus surur fi qalbil ihwan, membahagiakan hati orang lain. Agar apa? Agar agama itu terjaga, karena agama itu artinya adalah silaturahmi. Silaturahmi itu adalah akhlak, dan akhlak itu adalah ma'rifatullah, dan ma'rifatullah itu adalah Islam. Begitu kata Kanjeng Nabi. Menjaga hati orang lain agar tidak tersinggung karena lisan kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad.